kenalin, aku Isna, perwakilan dari kelompok 4. Nah, di sini kita mau jelasin apa itu small group dan virtual small group. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu small group? Bagi yang belum tahu, yuk ikutin video sampai akhir. Halo, aku Aya. Kita belajar yuk tentang apa itu small group. Kalian tahu nggak small group itu apa? Nah, small group itu merupakan sebuah proses interaksi verbal maupun non-verbal yang terdiri dari 5-10 orang. Nah, di dalam proses tersebut, individu-individu mampu memperoleh informasi dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Tunggu dulu. Kalian tahu nggak kalau small group itu mempunyai karakteristik? Yuk kita simak video berikut. Halo guys, ketemu sama gue Tasya yang akan ngejelasin ke kalian tentang karakteristik apa aja sih yang ada di small group. Nah, karakteristik yang pertama ada komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua ada ruang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada waktu sebelum dibentuknya kelompok kecil. Yang keempat ada ukuran grup terdiri dari 5-7 orang. Yang kelima ada keadaan saling ketergantungan. Yang keenam ada norma yang mempengaruhi tujuan dari kelompok kecil. Yang ketujuh ada tujuan yang sebelumnya ada disepakati. Yang kedelapan ada identitas kelompok. Dan yang terakhir ada pembicaraan yang terstruktur. Maksudnya itu pembicaraan yang sebelumnya ada diatur ya. Oh iya, by the way guys, ternyata di small group juga ada unsur-unsurnya loh. Pada penasaran kan? Kita lanjut yuk. Halo guys, aku Isna. Di sini aku mau jelasin unsur-unsur komunikasi kelompok. Kalian tahu nggak sih apa aja unsur-unsur komunikasi kelompok? Nah, ada 5 nih. Yang pertama ada pelaku komunikasi. Di sini berperan sebagai sumber atau penyampai pesan. Lalu yang kedua ada pesan-pesan yang disampaikan. Pesan-pesan tersebut berupa non-verbal maupun verbal yang memiliki ide atau gagasan tersendiri. Lalu yang ketiga ada interaksi. Interaksi timbul antara 1 atau 2 orang lebih dalam anggota kelompok yang memiliki ketertarikan. Nah, yang keempat ada kohesivitas kelompok. Kohesivitas di sini adalah bagaimana orang-orang dalam kelompok saling menyukai dan mendukung satu sama lain. Lalu yang kelima ada norma. Norma dalam kelompok itu membatasi orang-orang dalam kelompok untuk saling berperilaku antara satu sama lain. Nah, selain ada unsur-unsur komunikasi kelompok, ada juga loh elemen-elemen komunikasi yang mendukung komunikasi itu agar efektif. Kalian kepo nggak? Yuk kepoin ilustrasi di sebelah ini. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari elemen-elemen small group. Yang pertama ada interaksi, yang kedua ada jumlah anggota, yang ketiga ada tujuan, dan yang terakhir ada karakteristik anggotanya. Guys, ini pengantar ilmu ekonomi, bukunya benar kan pakai pratawara harja mandala manurung? Bener kok yang itu. Kelompok berapa sih kita? Kita kalau nggak salah tuh kelompok 5 atau 4 ya? 5. Materinya tentang apa sih Kel? Materinya itu mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Oke, berarti di sini kan ada 3 ya. Kita bagiin aja ya. Oke, siap. Lu ngerti apa? Nah, ini nih. Nih, Gua lagi ini yang ini nih. Subjudulnya itu kan. Nah, tadi itu merupakan pembahasan dari small group dan tadi kita juga udah lihat tuh ilustrasi dari small group. Selanjutnya ada virtual small group. Kalian tahu nggak sih virtual small group tuh kayak apa dan kayak gimana sih cara kerjanya? Yuk kita simak video berikut. Halo guys, nama saya Adam yang akan menjelaskan virtual small group. Jadi komunikasi virtual adalah penyampaian dan penerimaan pesan pada komunikasi virtual dengan menggunakan cyberspace atau ruang maya. Komunikasi virtual dipahami sebagai reality yang disalahpahami sebagai alam maya. Padahal keberadaan sistem elektronik itu sendiri adalah konkret, di mana komunikasi virtual sebenarnya dilakukan dengan cara representasi informasi digital yang bersifat diskret. Selanjutnya kita ke konsep-konsep komunikasi. Selanjutnya adalah konsep dasar komunikasi virtual small group. Konsep dasar merupakan aspek penting dalam teori komunikasi dalam jejaring internet. Ada 5 konsep dasar dalam komunikasi virtual. Yang pertama adalah dunia maya. Cyberspace atau dunia maya merupakan sebuah realita yang terhubung secara global yang didukung oleh komputer multidimensi, artificial atau visual. Konsep yang kedua adalah komunitas maya. Komunitas maya atau forum terbentuk dan berkembang dalam internet. Konsep yang ketiga adalah interaktivitas. Menurut orang yang berlatar belakang sarjana komunikasi, interaktivitas adalah komunikasi antar dua manusia.
Yang keempat adalah hypertext. Hypertext adalah fitur paling istimewa pada World Wide Web. Melalui hypertext ini, pembaca dengan cepat dapat menemukan topik atau kata-kata tertentu karena kata-kata tersebut telah diberi fitur hypertext, sehingga kata-kata tersebut telah terhubung dengan dokumen lain. Terakhir adalah multimedia. Multimedia adalah sistem komunikasi yang menawarkan perpaduan teks, animasi, suara, dan video. Hai guys, aku Kelly. Aku pengen ngejelasin ke kalian tentang jenis-jenis komunikasi virtual nih. Nah, salah satunya jenis komunikasi virtual yang biasa kita gunakan di dunia maya yaitu ada media sosial. Media sosial yaitu suatu fitur website yang membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas virtual. Nah, contohnya itu ada Instagram. Di Instagram ini kita bisa melakukan perpesanan atau direct message. Dan yang paling populer itu sekarang ada Instastory, di mana kita membagikan aktivitas kita berupa video secara live atau langsung. Selain Instagram, kita ada Twitter, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya kita simak yuk video berikut contohnya dari komunikasi virtual small group kayak gimana. Nah, dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. Di sini terlihat Tasya sedang mengikuti perkuliahan online melalui Google Meet. Ilustrasi tersebut merupakan penerapan dari virtual small group. Nah, dapat disimpulkan nih kawan-kawan. Jadi, komunikasi kelompok kecil adalah proses interaksi secara verbal maupun nonverbal yang di dalamnya terdapat 5-13 orang yang saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun komunikasi virtual adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan pada komunikasi virtual dengan menggunakan cyberspace atau ruang maya yang bersifat interaktif. Nah, sedangkan komunitas virtual adalah sekelompok pengguna internet yang membentuk jaringan hubungan personal. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung video. Gimana teman-teman? Udah dapat penjelasan dari small group dan virtual small group nih. Semoga dari video edukasi kami kali ini bisa membantu teman-teman semua ya. Terima kasih.